2, 1, and action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Udah saya yang tengok. Oke, untuk tema hari ini, Pak, Cinta ditolak, dukun yang nembak. Oke, hari ini Walaupun Ki. sudah zaman milenial, Pak ya. Oke, tapi masih banyak ya. Masih banyak, Pak. Masih banyak. Tapi Pak. sebelum kita membahas itu, kita ditemani dengan cemilan. Aduh, kita hari ini luar biasa. Luar biasa, Pak ya. Ada modern cookies sus cemong dan ada tradisionalis cookies Ali Agra. Sus cemong ini ada banyak varian rasa. Ada coklat, mochaccino, green tea, strawberry, dan original. Saya suka yang original, sus ukuran 24 cm ini bertabur keju dan kacang almond di atasnya, Ki. Dengan plak vanila yang berlimpah ruah di dalamnya. Plaknya tanpa rum dan bahan pengawet hingga sus cemong ini aman banget untuk kesehatan tubuh. Bahkan plak dan kejunya berlimpah ruah. Segera order sus cemong di IG Dapur Sus Cemong atau order via WA 08 99 11 79 ribu. Cocok banget nih, Pak ya, yang mau ulang tahun banget. atau apapun nih, Pak ya. Bisa jadi hamper untuk ulang tahun dan bingkisan untuk momentum-momentum penuh cinta yang lain. Dibelinya dengan cinta, diberikannya dengan cinta. Saya juga punya, Pak, ini, Pak, makanan tradisional, Pak. Oke, Ali Agra. Cemilan Ali Agra. Cemilan. Coba dulu saya ya. Ini renyah banget dan ngepros, Pak. Ngepros banget, saya udah nyoba tadi banyak. Oh, banyak tadi, Pak. Ya. Nah, punya rasa khas tradisional karena gula merahnya dari pedalaman Cianjur. Asli banget ini. Nah, hanya dengan Rp15.000 kalian dapat bisa 2 pack. Satu packnya itu 20 pieces. Nah, yang mau pesan boleh nih di Bapak. Ada tulisannya, Pak? Ada tulisannya di sini di WA-nya, nanti bisa dilihat, di IG-nya bisa dilihat, atau cek di deskripsi YouTube kita nanti di sana ada. Boleh, di sana ada. Yes. Boleh. Pesan ya. Nih, asli enak banget. Meskipun ini cookies tradisional, Ya, Pak. tapi seleranya selera milenial. Milenial. Ya, ini warisan klasik dari peradaban Cianjur. Diskusi kulkas kita kali ini, Ki, akan semakin geng dengan cookies tradisional dan cookies modern yang menemui kita atau menemani kita hari ini. Iya. Tapi nyambung juga sih, Pak, antara milenial dan tradisional. Oke. Dengan tema kita hari ini. Di era milenial ini tetap masih ada, Pak, Perilaku yang namanya yang perilaku tradisional. Yaitu cinta ditolak, dukun yang nembak, Pak. Oke. Pelet mempelet. Waduh, ini bahaya nih. Seram, Pak ya. Pak, kalau kita berbicara dengan percintaan gitu ya. Saya pernah dengar, sempat kemarin gitu baca-baca dan lihat YouTube sampai orang tuh pelet beberapa wanita dan akhirnya dia gila, Pak. Gitu. Karena mungkin tidak kuat atau apa, tapi saya tidak tahu itu kenapa, cuma ritualnya tuh ya intinya sudah melenceng sekali dari agama gitu, Pak. Saya juga nggak habis pikir, sama saya juga baca literasi di era milenial yang sudah mau 4.0 bahkan 4.1 ini masih saja pelet itu masih populer dipakai. Nah, itu, Pak. Nah, ini, Pak, bagaimana Al-Qur'an bisa menjelaskan tentang persoalan ini, Pak? Cinta dulu ya sebelum pelet. Oke, begini. Kita bisa melihat misalnya di Quran surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Kata Allah, dijadikan indah pandangan manusia
kecintaan kepada apa yang diingini. Jadi kita itu diberi fitrah untuk mencintai yang diingini. Apa? Satu, wanita. Itu fitrah kita melihat wanita. Dua, kita senang lihat anak-anak. Senang nggak kamu lihat anak? Senang banget, Pak. Senang, apalagi saya lihat anak semester 7. Ya, anak semester 9. Beda lagi. Berikutnya senang melihat harta yang banyak dari jenis emas, jadi jenis perak, kemudian kuda pilihan tuh kalau sekarang mungkin adalah kendaraan pilihan. Ya. Kemudian binatang ternak, sawah ladang, itu adalah kesenangan hidup dunia. Jadi begini Ki, kesimpulannya, suka pada lawan jenis itu adalah fitrah. Kemudian cinta pada lawan jenis juga adalah fitrah, dan hasrat ingin memiliki wanita cantik juga itu adalah fitrah. Kata Al-Quran seperti itu Ki. Oke Pak. Nah, apa yang harus dilakukan Pak bila kita cinta pada seorang dan kita ingin memilikinya gitu Pak? Pertama, kalau kita cinta pada seseorang, belilah sus cemong sama ahli agama. Oke, begini Ki. Jika kita cinta dan menyukai seseorang, di Islam tuh dikenal apa yang disebut dengan tawasul. Tawasul. Kita bertawasul. Tawasul tuh mencari perantara. Misalnya begini, kamu cinta pada BCL. Sekarang masa idahnya sudah habis tuh. Maka bertawasullah, cari perantara yang bisa mendekatkan kamu pada BCL. Kamu cinta pada seorang perempuan nih, tapi sekarang jangan lagi kan sudah punya istri. Ini contoh saja. Mudah-mudahan istrinya nggak marah ya. Cinta kita pada seseorang cantik, maka carilah wasilah yang bisa mendekatkan kita pada wanita cantik itu. Bertawasul dalam Islam itu. Nah, secara syar'i tawasul itu diperbolehkan dalam Al-Qur'an, dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, wajahidu fisabilillah, dan ada di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi produk dari tawasul itu ujungnya kita menjadi orang yang beruntung. Jadi jika kamu tadi bertanya, jika aku mencintai seseorang, apa yang harus kita lakukan? Bertawasul. Cari perantara, cari wasilah yang bisa mendekatkan diri kita pada orang yang kita cintai. Nah, itu. Oke. Kadang-kadang gini Pak, ada mungkin ya kalau tawasul tadi adalah perantara Pak ya. Tapi ada yang menyeleweng gini Pak. Perantaranya namun perantara seperti dukun dan lain-lain. Nah, ini Pak. Lalu bagaimana hubungan antara si tawasul ini dengan pelet? Kan karena pelet berhubungan dengan dukun juga sih. Oke. Saya tangkap pertanyaan, apakah hubungan antara tawasul dengan pelet? Begini, itu Pak. Tawasul itu dalam sudut pandang ulama tauhid ada dua. Ada tawasul yang masru dan ada yang ghair masru. Tawasul yang masru itu tawasul yang disyariatkan. Kata para ulama kan gini, taqarrubu ilaihi, mendekatlah kalian kepada Allah, bi taatihi, dengan taat kepada Allah, wal amali bima yurdihi, dan beramal yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada yang masru dan ada juga tawasul yang ghair masru. Yang ghair masru itu yang tidak disyariatkan, karena tawasulnya tidak dengan ketaatan dan amal soleh kepada Allah. Kita ambil contoh. Tawasul yang masru, tawasul yang disyariatkan, diantaranya satu, tawasul dengan menjaga sholat fardu dan sholat sunnah. Kamu cinta pada seorang perempuan, ingin memiliki, bertawasul untuk memiliki perempuan itu dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat. Itu masru. Yang kedua, tawasul dengan menjaga puasa wajib dan sunnah. Gitu. Yang wajib misalnya tidak, karena sekarang bulan Ramadan, jaga sholat puasa sunnah. Misalnya saya bertawasul dengan saum sunnah ini, mudah-mudahan Allah melelehkan hati perempuan itu untuk suka pada boleh, aku. Boleh tawasul. Kemudian tawasul dengan menjaga infak dan sedekah. Saya berinfak, saya bertawasul dengan infak ini, mudah-mudahan perempuan yang saya cintai itu bisa menerima saya. Tawasul juga dengan tilawatil Quran. Saya bertawasul dengan baca Al-Quran supaya Allah mendekatkan perempuan itu kepada saya. Tawasul dengan berdoa juga boleh. Tawasul dengan meminta doa kepada orang tua, itu juga tawasul yang masru. Ayah dan ibu atau emak dan bapak, doakan saya suka sama perempuan itu boleh, itu tawasul. Tawasul pada guru, minta doanya pada guru. Tawasul pada ahli ilmu dan orang soleh boleh. Dan juga tawasul dengan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dengan berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu namanya tawasul yang masru. Tawasul yang disyariatkan, karena itu dengan ketaatan dan
perbuatan yang diridhoi Allah. Nah, lalu yang kedua tadi nyambung, ada tawasul yang ghair masyru'. Tawasul yang tidak disyariatkan karena ini bukan dengan ketaatan. Contoh, kamu cinta pada seorang tapi tawasulnya minta bantuan iblis. Nah, itu Pak. Ya, itu ghair masyru' dilarang. Tawasulnya dengan minta bantuan dukun praktisi mistik. Saya harus spesifik ya, dukun praktisi mistik sebab ada dukun yang baik. Apa? Dukun sunat. Dia disebut dukun karena tidak punya sertifikat saja kan. Kemudian dukun beranak. Itu kan dukun juga disebutnya. Kita belum punya istilah untuk mengcover. Menurut saya kurang bagus juga ketika karena konotasi dukun kan sudah jelek. Ya, maka saya spesifikasi bertawasul dukun praktisi mistik, klinik dan sihir. Lalu bertawasul dengan sihir, mantra-mantra, guna-guna. Bertawasul dengan benda-benda keramat. Bertawasul dengan pelet dan asihan. Itu adalah tawasul yang ghair masyru', yang tidak disyariatkan gitu. Oke. Maka kalau kamu mencintai seseorang, bertawassullah dengan tawasul yang masyru', tawasul yang disyariatkan dengan meningkatkan amal soleh dan ibadah pada Allah. Kan yang punya perempuan cantik itu Allah. Maka mintalah kepada Allah. Gitu. Tahajud, ya. Tahajud, puasa sunat, sedekah. Sedekahnya akan baik. Keren. Beliin sus cemong. Beliin kue Ali Agreng. Luar biasa. Itu kadang-kadang yang lagemi itu mungkin tawasulnya lebih keren mungkin ya. Kalian tahu lagemi apa? Lelaki gede milik. Kadang-kadang saya suka aneh gitu ya di jalanan tapi ceweknya cantik banget. Mungkin itu tawasulnya lebih keren gitu daripada kita gitu ya. Mungkin seperti ada itu. Orang tidak terlalu baik tapi jadi mantu kiai. Lagemi. Lagemi itu lelaki gede milik. Kembali Pak ke cinta ditolak dukun bertindak ini Pak. Nah, kenapa Islam melarang kita berkolaborasi ini dengan meminta bantuan dukun? Begini, bagi yang sedang dimabuk cinta itu memang seringkali love is blind kan, cinta itu buta. Kenapa disebut cinta itu buta? Karena konon ketika orang sedang bercinta dia meraba-raba. Buta gitu ya. Nah, karena cintanya ditolak, lalu dia berkolaborasi untuk nyuruh dukun nembak. Gitu. Nah, kenapa dilarang gini? Di Quran surah Al-A'raf ayat 16 kan Allah menjelaskan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Setan itu pernah sesumbar, ya Allah, karena Engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Maka disebut di Al-A'raf ayat ke-7, "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi." Saudara-saudaranya setan itu bahu-membahu tanpa mengenal Allah untuk menyesatkan umat manusia. Lalu siapa saudara setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, orang yang suka membisikkan bisikan yang meragukan pada dada manusia. Dari mana? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi pertanyaannya, kenapa Islam melarang ke dukun? Khawatir kita disesatkan. Khawatir kita jadi tidak tauhid. Khawatir kita ba'idu minallah, jauh dari Allah. Itu. Bahaya. Cuy. Jika lu pernah datang ke dukun, langsung ulang gitu. Karena maksudnya banyak masih banyak di zaman seperti ini gitu. Mereka lari ke dukun untuk guna-guna dan lain-lain. Masih banyak, meskipun istilah dukun nanti bisa bermetamorfosa dari istilah yang lebih keren yang lain. Ada paranormal lah, ada segala dan macam. lain-lain gitu. Tapi kan motor leungit ka dukun gitu. Nah itu kumapa? Motor leungit ka dukun. Itu diantara larangan, cuma tidak datang ka dukun mau leungit. Ya, Oke. Lanjut Pak. Bapak, lalu siapakah Pak saudara setan di kalangan manusia itu? Oke. Saudara setan. Bisa jadi. Kalau kamu ingin tahu siapa saudara setan dari kalangan manusia, kamu bercermin. Alah, cupang. Jadi gini, setan itu kan tadi minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan manusia itu ada zalimin, orang-orang yang suka berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fasikin, tahu fasikin? Suaminya busikin. Fasikin itu adalah orang yang lari dari ketaatan kepada Allah menuju ketundukan pada hawa nafsu. Tengaruh saya pakai jilbab anggar ke dibuka jilbab fasik. Tengaruh saya mati sholat anggar sukses tinggalkan satu fasik. Munafikin, orang-orang munafik, lain di bibir, lain di hati. Kemudian mubazzirin, para pemboros, saudaranya setan. Lalu musyrikin, orang-orang yang musyrik. Lalu berikutnya kafirin. Nah, menurut para ulama ahli ilmu akhlak, pelet, bahkan ulama ahli tauhid, pelet, santet, sihir dan sejenisnya, dikhawatirkan itu ragam ilmu yang bersumber dari setan dan saudara-saudaranya setan dari kalangan manusia. Dan ini akan semakin jelas ketika yang ditatangi itu adalah dukun.
atau praktisi sihir, mistik dan klinik. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 Allah berfirman gini, hal unabbiukum ala ma tanazzalus syayatin. Apakah aku akan beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Kepada siapa setan-setan itu datang? Kepada siapa setan-setan itu bertamu? Tatanazzalu ala kulli afakin asim. Setan itu turun pada tiap pendusta yang lagi banyak dosa. Siapa para pendusta yang banyak dosa itu tadi? Dolimin, fasikin, munafikin, mubazirin, musyrikin dan kafirin, yang itu dihimpun dalam satu profesi yang namanya kahin atau dukun. Jadi setan tuh berkunjung kepada para dukun. Untuk apa itu? Nah, setan berkunjung kepada para dukun itu diantaranya untuk membocorkan rahasia dari langit. Jadi setan tuh pintar mencari rahasia dari langit, diinformasikanlah pada dukun, hingga dukun sok ada istilah perusa durung winara, dia kadang tahu apa yang akan terjadi. Itu dipasok informasinya dari setan. Oh, pantesan. Gitu. Maka dukun jadi banyak yang tahu, dan itulah bahayanya kenapa kita tidak boleh datang ke dukun. Gitu. Oh, jodoh abi di mana tuh di ditu, Cang? Ka kulon tuh. Ka kidul, ka kaler tuh. Jadi ka mana? Apa motor abi lagi ka mana? Ka ditu. Gitu, Pak. Recai itu. Pak, nah, kalau demikian, Pak, nggak boleh ya Pak kita berkunjung, jadi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kita berkunjung dan konsultasi kepada dukun. Kadang-kadang kita ada penasaran gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang bisa gitu. Orang mana nanya weh, penasaran gitu. Gitu Pak. Oke, itu juga dilarang. Mendatangi dukun hukumnya haram. Barang siapa yang mendatanginya itu, ini dalam hadis ini, man ata arrofan pasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka dia salatnya tidak akan diterima sepanjang 40 hari. Satu. Yang kedua, man ata haidan au imra'atan fi duburiha, ini barang siapa yang mensetubuhi istri yang sedang haid atau mensetubuhi istri dari duburnya, dari belakang, au kahinan atau orang yang datang pada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah kufur pada apa yang diturunkan pada Rasulullah SAW, yakni Al-Qur'an. Jadi orang yang konsultasi datang ke dukun, bertanya datang ke dukun, itu sama dengan kufur pada Al-Qur'an. Dan kata hadis lain itu disebut sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kalau ada masalah apapun, janganlah datang ke dukun. Nah itu. Ya, apalagi persoalan cinta. Kadang-kadang kan kita nafsu Pak. Gelap mata. Datang ke dukun, minta pelet. Dukunnya jomblo. Dukunnya jomblo, hayang beungar, dukunnya teu beungar. Kumanya. Emang dukunnya teu beungar. Pak, nah untuk sekarang Pak, kalau ke dukun udah tidak boleh. Tapi kadang-kadang yang kita datangi itu ahli hikmah atau kiai, ahli agama, ahli zikir itu gimana? Oke, kalau itu diperintahkan di Quran surah An-Nahl ayat 3, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli dzikir, ahli ilmu, ahli agama in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Itu dibolehkan. Datang ke ahli ilmu, datang ke kiai, datang ke ahli agama. Gitu. Nah, harus bisa dibedakan ya Ki. Begini, ada ahli hikmah, ahli agama, ahli ilmu, dan ada dukun. Kalau dukun tuh sumber ilmunya dari mana? Dari setan. Setan bertamu pada dia, luar biasa kan? Luar biasa. Posisi setan dukun itu luar biasa. Karena setan langsung berkunjung bertamu. Sementara ilmu agama, ahli agama sumber ilmunya dari Allah. Medianya kalau dukun apa? Sihir, mistik, klinik, gitu. Kalau para ulama medianya doa. Kalau kita konsultasi ke ulama dikasihnya doa. Dikasihnya wirid. Hingga hati kita menjadi tenang. Lalu timbal baliknya kalau ke dukun atau ke paranormal kan komersil. Bayar sekian, uang sekian, maharnya sekian. Kalau ke ahli dzikir, ke ahli ilmu enggak komersil gitu. Kemudian implikasinya kalau datang ke dukun bisa musyrik. Kalau ke ahli ilmu jadi tauhid. Jadi boleh datang ke ahli ilmu, ahli dzikir, ke ulama, gitu boleh untuk berkonsultasi. Tapi kalau ke dukun atau metaperkosa dari dukun, jangan. Tetapi sekarang kita melihat di komodifikasi agama itu banyak dukun yang pakai gamis, tasbihna barorada, ujung-ujungnya kayak wali. Itu mah kelihatan simbol agama dijadikan dikomodifikasi untuk praktek mendatangkan materi mereka.
Itu hati-hati ya, anak milenial jangan pakai dukun lah. Janganlah. Jangan pakai pelet tapi pakainya peletnya pelet modern lah. Pelet Jepang. Misalnya mobil, motor, kena nganjuk. Tidak apa-apa. Penting lah gemi lah untuk nanti ya. Nah ini Pak, kalau kita ini yang terakhir Pak ya. Kalau sekarang kita masih jomblo nih, maka kita diperintah untuk bertawasul dengan doa. Nah doa apa sih Pak ini? Nih pesan buat para jomblo nih. Doa yang pas nih. Oke Ki, untuk para jomblowan dan jomblowati, saya punya beberapa istilah. Ada jojoba, jomblo bahagia. Waduh. Paradigmanya punya pacar itu nggak enak. Kenapa? Karena dunia hanya milik kita berdua, yang lain kontrak. Tuh enak di dunia berdua segitu gedenya gitu. Kemudian ada jojoba. Jojoba itu jomblo bego abis. Sudah jomblo ketiban tangga diinjak ku gajah nu hamil kemah dalapan. Ya, ada ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Jadi katanya yang harus ditakuti itu bukan jomblo tapi muka lo yang hancur. Lalu ada ijo semangka ikatan jomblo semangat kawin. Menjadi jomblo itu bukan sesuatu yang perlu disesali, tapi anggaplah proses yang harus dilewati untuk menemukan pasangan sejati. Itu si Ajam dan Ripan. Lalu ada STMJ sudah tua masih jomblo. Kata dia jomblo itu seperti badai pasti berlalu. Atau jomblo itu seperti pesta pasti ada akhirnya mau jomblo terus. Lalu ada Kejora, kelompok jomblo ceria. Jomblo bukan status memalukan tapi menunjukkan orang yang serius meraih masa depan. Ada Joker, jomblo gila kerja. Jadi nggak masalah lah jomblo. Yang penting gawe terus. Jadi berprestasi, kudu diganggu ku pacar. Jadi sautik-utik apel pusing lah katanya. Ada Jocong, tahu jomblo conge. Itu pura-pura budek ke atas nyinyiran orang lain. Lalu ada Joman itu jomblo mandiri. Jadi lebih baik jomblo dengan biaya sendiri daripada pacaran pakai biaya orang tua katanya. Ada Joni jomblo nista. Kalau Joni itu sok ente pacaran ku aing disantet gitu. Berikutnya juga ada Jubaidah jomblo karena rajin ibadah. Fokus ibadah jadi jomblo. Itu sama dengan jomblo mugoladoh. Kalau jomblo mugoladoh mah orang lain malam minggu apel dia sholat istisqa minta hujan. Lalu ada Jones jomblo ngenes gitu ya. Sudah jomblo miskin hidup lagi. Yang terakhir ada Jore mah goreng patut lah itu. Nah kembali pada doa, gimana supaya kita jomblo bertawasul dengan doa? Pakai doa Nabi Zakaria di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-89. Wa Zakaria idnada rabbahu Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu doa untuk para jombloan. Robbi ya Allah la tadarni fardan, jangan tinggalkan aku sendiri, wa anta khairul warisin, sesungguhnya engkau adalah maha baik dalam waris. Jadi itu doanya Ki, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Atau jomblo untuk doa untuk para jombloan mengapalin doa yang diriwayatkan oleh siapa ya? Oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Rasul kan pernah berdoa, redaksi doanya indah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Wal amala alladzi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang mengantarkanku untuk mencapai cintaku. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Jadi ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi yang siapapun yang aku cintai, min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid, daripada cintaku pada diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin yang menyejukkan sekalipun. Jadi doanya minta dicintai oleh Allah. Kalau udah dicintai oleh Allah, maka Allah akan cinta pada kita dan akan ngasih yang terbaik bagi kita. Oke Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Yang jelas Islam tidak merekomendasi bertawasul kepada selain Allah. Siap. Sampai ketemu lagi nanti di Kulkas. Kuliah ringkas di episode nanti berikutnya Pak ya. Ya. Aduh. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah Ki berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngademin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.